gila ya, Tuhan tuh baik banget ya. Bro, gua nggak mikirin apapun, yang penting pelayanan. Gue tinggalin semuanya. Jujur, gue tinggalin semua kesenangan di luar sana, waktu di luar sana bersama teman-teman gue. Hati gue tuh udah kayak tersentuh, nggak bisa diombang-ambing lagi gitu loh, Bang. Wow. Ya sebenarnya itu biasa gak sih bagi semua orang? Ya kan? Enggak sih, cuman lu aja. Oh, gue doang ya? Iya. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ketika lu berdoa dan lu berjanji sama Tuhan, gue ingat sebuah film, judulnya Big George Foreman kalau nggak salah, di Netflix. Jadi dia ini sebenarnya petinju yang pokoknya dia itu dikalahin sama Muhammad Ali. Nah, dia sempat kayak pengen balas dendam banget, dan hidupnya dia itu saat itu lagi ada di atasnya, tinggi-tinggi banget. Adiknya dia itu punya adiknya dia itu hamil dan melahirkan di rumah sakit, tapi anaknya lahir dan kritis gitu. Posisinya kritis banget lah. Dan akhirnya si George Foreman ini yang gak pernah berdoa, gak peduli sama apa-apa, gak peduli sama Tuhan. Akhirnya dia berdoa di situ. Dia bilang kayak, Tuhan, kalau misalnya di antara gue atau bayi ini, yang seharusnya mati itu gue gitu, bukan bayi ini. Jadi kalau misalnya lu pengen gue tuker nyawa sama dia, silahkan. Kayak gitu. Dia doa seperti itu, dan besoknya bayinya hidup, dianya juga hidup. Tapi gak tahu kenapa, kayak mungkin karena ada kata berserah itu ya. Karena kita udah mati, menyerahkan jiwa kita dengan janji yang kita ucapkan tersebut. Tuhan, gue lebih mendingan nyokap gue hidup, dan gue akan janji kalau nyokap gue hidup, gue akan menyerahkan hidup gue ke lo, gitu misalnya kayak gitu. Nah, I think ada turning point sih di situ sih menurut gue ya. Kayak di film itu akhirnya dia pas lagi tengah-tengah tinju gitu, dia kepanasan dan hidupnya kayak disentuh sama Roh Kudus gitu di film itu gitu. Itu benar-benar epic sih, aneh banget, dan akhirnya dia jadi nggak pengen tinju lagi. Dia akhirnya tinju lagi sih, tapi tinjunya itu untuk sebuah cause yang berbeda gitu, untuk Tuhan dia bertinju gitu misalnya, untuk berolahraganya untuk itu. Nah, dalam hal ini gue menarik banget karena di tahun 2019 ketika lu udah bilang gue udah gak mau lagi ikutan talent show, dan habis itu ada momen nyokap kena stroke, dan lu in a way berjanji untuk menyerahkan hidup seorang Roni ke Tuhan, dan setelah itu dikasih waktu banget tuh kayaknya intim dengan nyokap. Nah, sampai akhirnya di tahun 2023 lu ikutan Indonesian Idol, dan di situ dikasih menang sama Tuhan, jadi top 3 gitu, which is like, itu menurut gue sih udah kemenangan tersendiri gitu ya, dan sampai dapetin fans yang sebegitu gitunya gitu. Nah, I don't know, ini sebuah cerita yang jujur tidak mengejutkan buat gue. Karena kadang-kadang ketika kita sudah berserah, kita udah menyerahkan hidup kita ke Tuhan, kita pikir kita udah lose control, dan Tuhan itu akan benar-benar mengirim kita ke Afrika. Tapi sebenarnya di situ awal mula di mana Tuhan sebagai Bapa tahu banget anaknya itu pengen apa, dan ketika anaknya ini udah menyerahkan, ya udah Tuhan, selama ini gue udah benar-benar berusaha dengan kekuatan gue sendiri, gue udah berusaha dengan semua yang gue mampu, tapi akhirnya cuma sampai di sini. Gue menyerahkan hidup gue ke Tuhan gitu. Udah ya, Tuhan yang take over. Dan di situ oke, kalau misalnya Roni udah janji, gue akan take over, dan ini saatnya kita berpartner gitu. Dan di situ kayak I think banyak tuh mukjizat-mukjizat, lu yang tadinya nggak masuk spektakuler, akhirnya dia dapat wild card, akhirnya jadi masuk spektakuler. Yang tadinya kayaknya udah mau keluar, udah bottom 3, bottom 2, tapi akhirnya tetap lanjut sampai top 3 gitu. Jadi maksud gue kayak Tuhan tuh pengen ngasih lihat banget kalau misalnya ini loh hasilnya ketika lu
menyerahkan hidup lu ke gue gitu maksudnya. I don't know ya, ini kayak sebuah struktur yang sering banget gue temukan gitu. Ketika kita akhirnya udah berserah dan menggantungkan hidup kita sama janjinya Tuhan gitu sih. Gue sih masih sampai sekarang masih pengen ngomong sama Tuhan sebenarnya. Soalnya baru kemarin gue cerita sharing juga sama abang ya kemarin. Gila ya, Tuhan tuh baik banget ya, bro. Lu sadar gak sih bang, adek lu ini nih bisa lu lihat sekarang kayak gini. Orang yang lu temenin waktu kecil, ajang berjalan bakat kemana-mana, tiba-tiba ada di posisi ini sekarang. Lu sadar gak sih bang? Baru kemarin banget malam kita sharing. Makanya gue say thanks aja sih sama Tuhan Yesus, karena udah mempercayai janji gue untuk berubah waktu itu. Atau ya nggak bisa ngomong, nggak bisa kata-kata gue. Ya. Dan gue yang paling mengejutkannya itu adalah gue pengen pelayanan, tapi tanpa ada gue nggak pernah menyodorkan di gereja untuk pelayanan bang. Nggak pernah kayak gue pengen pelayanan dong, jadiin gue singer. Tapi ya itulah yang balik lagi ya. Setelah gue berdoa 2019 itu, gue berjanji Tuhan, pokoknya nyokap gue sembuh, gue bakal ikut sama Tuhan. 2020 zaman COVID kan, telepon sama tim gereja sana, Roni kamu pelayanan gak? Loh, ya kaget dong. Maksudnya gue gak pernah kayak ada ngomongan untuk pelayanan gitu. Loh, akhirnya gue ingat lagi lah, gue pernah ngomong ini sama Tuhan. Wow. Akhirnya sepanjang 2020 gue ya pelayanan terus. Pelayanan. Gue gak mikirin apapun, yang penting pelayanan. Gue tinggalin semuanya. Jujur, gue tinggalin semua yang maksudnya kesenangan di luar sana, waktu di luar sana bersama teman-teman gue, ya untuk pelayanan. Karena gue udah bilang sama Tuhan, dan gue udah kayak hati gue tuh udah kayak tersentuh, nggak bisa diombang-ambing lagi gitu loh. Wow. Jadi kalau misalkan ada yang nyuruh gue untuk kayak ya badai gitu ya, badai yang omongan-omongan orang segala macem, hal-hal negatif datang ke gue selama di Idol pun, atau sebelum di Idol pun, sampai sekarang pun hal-hal negatif datang ke gue nggak goyang. Lagu apa sih yang paling kena di lu? Lagu apa? Kalau misalnya ngomongin Tuhan gitu ya, atau ada satu lagu nggak yang benar-benar kayak? Ada. Judulnya Kasihmu Tiada Duanya. Kasihmu Tiada Duanya. Iya. Nyanyi dikit dong. Akapela ya nggak apa-apa sih. Atau kalau misalnya lu perlu. Tapi lu juriin. Gue juriin. Balik lagi ya. Golden ticketnya dong. Ya. Dan ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu.
Yesus. Ya itulah maksudnya. Kenapa lagu itu benar-benar kena banget di hati lo? Ketika gue tanya ada satu lagu gak yang ini, dan lo langsung mikirnya lagu tersebut gitu. Why is it so special? Karena lagu itu yang gue denger waktu nyokap gue jatuh. Ya mungkin ya. Gak tau waktu gue ketika nyokap gue sakit, gak tahu kenapa pelarian gue gak sama siapa gitu. Gue langsung ke Tuhan waktu itu. Ya sebenarnya itu biasa gak sih bagi semua orang? Ya kan? Gak sih, cuman lu aja. Ini aneh banget sih lu. Iya biasa sih sebenarnya kan. No, of course. Tapi gue sendiri juga kan punya pengalaman yang sama kan, dimana kayak ternyata selama ini apa yang udah gue lakuin, apa yang gue kumpulin, apa yang teman-teman yang gue punya, yang network orang penting yang gue kenal, ternyata bahkan orang tua gue sendiri pun juga udah gak bisa ngebantuin gue ya. Akhirnya gue cuma bisa doa sama Tuhan gitu. Iya. Pemilik semuanya gitu kan. Dan itu yang sebenarnya seharusnya pertama kali kita lakuin, tapi kita lakuinnya baru terakhir-terakhir ketika semuanya udah mentok. Itu dia. Iya. Gitu. Dan itu dia kenapa gue sekarang ini lagi coba banget hidup seperti dibalik lah kayak gitu. Jadi justru pertama kali ngobrol sama Tuhan dulu, baru yang lain-lainnya gitu. Kalau ini kan kita seringnya begitu udah mulai kepepet gitu, baru akhirnya baliknya ke Tuhan gitu. Iya. So I think it's very normal. Yeah. Dan gue percaya ya, kayak gue seorang komunikator. Gue adalah seseorang yang suka ngomong banget gitu. Dari zaman MTV, Indonesian Idol, orang-orang taunya gue sebagai seorang komunikator. Gue menyampaikan sebuah pesan. Kalau misalnya di MTV gue mungkin menyampaikan pesan tentang musik gitu. Oh ada gosip musik apa, siapa yang lagi ngetrend, musik ini lagi hits banget dan lain-lain. Kalau misalnya di Indonesian Idol, gue mengkomunikasikan bahwa ini dia kenapa lu harus ngefans sama nih orang, karena dia adalah the next idol kayak gitu. Gue paling seneng kalau misalnya Instagramnya atau Twitter saat itu si idol ini jadi gede banget, dan daripada gue gitu ya, itu berarti I've done my job as a host, karena gue harus benar-benar taruh spotlightnya ke si idol ini gitu. Jadi itu gue sebagai pembawa pesan gitu, pembawa acara gitu kan. Pokoknya gue pengen bikin orang-orang yang lagi nonton ngefans banget sama, ya namanya juga Indonesian Idol. Nah, dan hari ini sejak gue merasakan cinta kasih Tuhan, atau menyerahkan hidup gue kepada Tuhan, gue jadinya membawakan pesan juga, tapi udah pasti pesan tentang Tuhan gitu. Makanya ada Daniel tentang kamu ini gitu. Jadi I think itu sih, jobnya sama, kerjaannya sama, tapi hatinya udah berbeda. Dan I think ini yang terjadi sama Roni juga gitu. Di sebelum 2019, motivasinya Roni nyanyi itu untuk apa? Dan setelah 2019 sampai sekarang ini 2023 gitu ya, 2024, motivasinya Roni nyanyi buat apa? Kayak gitu sih. Sebelum 2019. Lu nyanyi itu sebenarnya karena apa sih? Gue pengen jadi musisi dari kecil. Kenapa pengen jadi musisi? Intinya gue ngapain sama orang. Gue pengen ke dia. Siapa sih saat itu? Idola Roni. Penyanyi rock lah waktu itu lah. Zaman Sebastian Bach, Steven Tyler gitu, John Bon Jovi. Gue pengen banget ke dia dari kecil. Sampai akhirnya itu motivasi gue ya, kalau gue pengen jadi penyanyi gitu ya. Lu pengen terkenal, lu pengen ada orang yang ngefans sama lo. Itu gak terbesit sama sekali, jujur. Oh ya, lu kayak John Bon Jovi kan? Jadi maksudnya kayak. Jadi gue pengen di stage, gue pegang gitar, gue nyanyi. Gitu doang. Gue sama sekali gak ada pikiran untuk, gue pengen ada banyak orang yang suka sama gue, banyak orang yang fans sama gue pengen di spotlight, enggak. Jujur aja enggak, gue gak pernah mikirin itu. Dan untuk
setelah 2019 motivasiku untuk menjadi penyanyi, kerja, Untuk berkarya pada intinya. Setelah gue udah dapet panggung itu. 2024 nih obviously. Ya. Ya. Gue pengen bagaimana caranya gue bisa berkarya, gue bisa bukan dikenal sebagai Ronnie Idol, tapi gue pengen ada hasilnya gitu. Akhirnya kuliah gue cut karena memang alasannya karena ekonomi. Gue ngelamar kerja bang. Di busway-nya gue jadi kernetnya. Tim Idol nelpon, kamu lolos gitu. Kalau misalkan gue pilih Transjakarta, ya gue bakal kerja karena tinggal kerja doang waktu itu. Tapi kalau misalkan gue pilih Idol dan gak lolos, kehilangan Transjakarta. Kenapa tiba-tiba masuk lagi di Idol 2023? Tujuan gue tuh sebenarnya pengen balas dendam aja. Okay. Lolos gak lolos udah amat.